Pak Sapri sama Mr. Salkani kita mulai ya. Siap, Coach. Boleh. Siap. Gasket. Halo semua, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di webinar Didimex. Didimex kali ini. Nah, webinar ini merupakan terobosan dari Didimex sendiri untuk semakin memperluas edukasi mengenai trading forex. Jadi pada hari ini kita punya dua mentor yang akan menjadi narasumber kita pada topik webinar kali ini. Nah, topik webinar kita kali ini yaitu trading simple tapi profitable. Nah, untuk yang pertama kita ada Master Api dari Didimex Makassar. Selamat malam, Master. Dan yang kedua kita dari mentor Didimex Jakarta, ada Master Syaukani. Selamat malam, Master Syaukani. Jadi sebelum kita masuk, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Fani dari Didimex Makassar yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada materi webinar yang pertama. Saya persilakan kepada Mr. Syaukani untuk memulai materi pertama. Untuk Master Syaukani, saya persilakan untuk sharing screen-nya. Oke, terima kasih Kak sudah memberikan saya waktu dan kesempatan, dan juga untuk Pak Sapri di Didimex Makassar. Terima kasih atas waktunya kita bertemu, dan mudah-mudahan ke depannya kita saling bertemu dan bertukar pikiran, saling diskusi dan sering-sering mengenai dunia market. Ya. Bismillah. Suara saya kedengaran kan? Siap. Master kedengaran. Kedengaran, Coach. Oke, sebelumnya saya mohon izin buat Master Sapri Didimex karena saya duluan yang kasih ini materi. Jadi pada kesempatan malam ini saya tidak berbicara banyak karena di sini ada Master Sapri yang jauh lebih pengalamannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih panjang dibanding saya, dan ilmunya juga beliau jauh lebih mantap. Jadi saya hanya menyampaikan terhadap apa yang sudah saya riset dan apa yang sudah saya alami selama saya melakukan profit konsisten, yang pertama. Yang kedua, ketika yang saya lakukan bagaimana menolong banyak nasabah ketika recovery, dan menurut saya cara ini tuh yang sederhana, tapi menurut saya ini menjamin untuk kita selalu profitable dalam dunia bisnis trading forex. Nah, sebenarnya di dalam bisnis trading forex ini, kita tuh yang harus dibenahi itu yang pertama adalah pola mindset. Yang pertama. Ini sebelum kita lanjut ke materi, ini saya mau ininya gimana nih? Oh ya. Saya mau bahas dulu sebagai bentuk background dasar dari kita bisnis di trading forex ini adalah bagaimana cara kita menjaga mindset kita, kedisiplinan kita, bahwasanya bisnis trading forex ini bagaimana cara kita mengembangkan dana kita tuh dengan baik dan benar. Bukan dengan cara kita tuh punya pemikiran atau mindset yang sekali kita terjun di bisnis ini, lalu kita pada hari itu juga kita langsung jadi kaya, bisa beli mobil Lamborghini, kita bisa beli rumah. Itu suatu mindset yang salah. Di bisnis trading forex ini adalah bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini untuk mengembangkan dana kita itu secara baik, dan juga terus-terusan dana kita itu selalu berkembang. Bukan jadinya kita gara-gara bisnis trading forex ini disamakan oleh binary option. Tentu dari sebuah ininya aja, dari sebuah namanya aja sudah beda terhadap sistem dan juga caranya. Nah, langsung saja mengenai terhadap profitable yang simple, menurut saya yang pertama itu adalah ikuti arah tren. Yang pertama, kenapa ikuti arah tren? Karena trader-trader itu selalu mengatakan bahwasanya tren is friend. Tren itu adalah teman. Jangan pernah kita untuk melawan arus.
Itu justru yang melawan arus itu yang bikin dana kita tuh menjadi boncos. Dan justru yang ketika kita melawan tren itu membahayakan dana kita sendiri, bahkan membahayakan psikologis terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama. Mengapa kita tuh selalu mengikuti arah tren untuk kita selalu profitable? Jawabannya adalah yang di nomor 3. Karena ketika kita sudah mengetahui arah tren sedang berjalan itu naik ataupun turun, maka untuk kita dapat konfirmasi candle-nya dan juga kita dapat entry-nya itu, maka kita kasih tahu, kita bisa namanya cari titik tahunya itu di mana area support dan resistance terdekatnya, di mana terjadinya pullback atau rejection terhadap sebuah harga lagi. Itu yang paling sederhananya. Kenapa tren itu selalu menjadi acuan untuk kita selalu menjadi profitable? Karena tren itu, kalau misalnya trennya naik, kita nggak perlu analisa terlalu ribet. Ini nggak perlu. Ketika kita udah tahu tren sedang naik, lalu kita tinggal cari di mana ketika harga itu sedang koreksi dan di mana ketika harga itu sedang terjadinya konfirmasi candle bahwasanya ada terjadinya bullish panjang ataupun bearish panjang. Disitulah kesempatan kita untuk mengambil profit dan juga terus-terusan kita selalu profitable. Tetapi di balik ini semua ada satu namanya money management, yaitu pertama risk dan reward kita dulu. Itu harus kita catat dulu. Terkadang kita mengikuti arah tren yang benar, tetapi risk and reward kita itu tidak kita jaga. Yang pertama apa? Karena kita merasa ini trennya lagi naik, kita asal pencet buy aja. Sedangkan setiap market itu pergerakannya pasti ada naik dan turun. Walaupun secara keseluruhannya, secara garis panjangnya itu, market itu naik turunnya selalu naik. Itu kalau misalnya kita lihat di garis trend. Tetapi, kalau misalnya kita selalu berpikiran bahwasanya risk and reward-nya itu tidak perlu, maka yang akan terjadi adalah keboncosan dari dana kita sendiri. Nah, itu yang pertama menurut saya untuk kita profitable itu adalah ikuti tren. Dan jangan pernah lawan arus. Yang kedua, lihat konfirmasi candle. Lihat konfirmasi candle ini, saya catat ini adalah sesuatu hal yang kompleks yang dimana saya kombinasikan terhadap satu nama, yaitu konfirmasi candle. Konfirmasi candle ini bermacam-macam dalam pandangan saya. Yang pertama dari pola candlestick itu sendiri, yang kedua dari pola chart pattern itu sendiri. Kita lihat, misalnya, saya kasih contoh. Kemarin ketika harga emas turun di sampai 16-17, orang beranggapan bahwasannya emas itu sampai ke 1.500. Padahal kalau misalnya kita sudah lihat jelas-jelas, adanya pola reversal di situ. Ada namanya chart pattern, yaitu triple bottom. Ya, triple bottom itu kita tahu bahwasannya tren itu bisa di-counter, tren itu bisa balik arah, adanya namanya sebuah pola chart pattern. Nah, pola chart pattern itulah yang jadinya yang tadinya bearish menjadi bullish. Dan orang pada saat itu menganggap bahwasannya ini harga market pasti akan terjun di 1.500. Karena apa? Karena dia mengikuti arah tren, tetapi dia tidak melihat konfirmasi candle dan bentuk pola candle itu sendiri seperti apa. Ada pembentukan pola reversal atau tidak? Ada pola membalikan arah atau tidak? Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mengikuti arah tren boleh, tetapi harus dilihat dulu terhadap kondisi konfirmasi candle-nya itu, pola-pola candlestick itu bagaimana, itu yang kita harus selalu waspadai. Nah, yang ketiga adalah yang seperti saya bilang, cari titik area support ataupun resisten pada tren yang sedang berjalan. Contohnya, kemarin waktu NFP, saya bilang ini harga sudah terlalu jauh, sedangkan dari time frame jauhnya ini selalu market itu selalu naik dan naik. Dan saya bilang ada kemungkinan terjun jauh. Tetapi secara signifikannya nggak seperti harga sekarang. Kemarin saya kasih konfirmasi di grup sinyal 1957 sampai 1959, sell TP di 1934. Tetapi orang mengatakan ini akan terbang sampai 1980. Karena apa? Karena lihat konfirmasi candle-nya di situ. Kita nggak bisa memaksakan bahwa dari time frame jauhnya candle itu selalu naik. Pasti dia harus ada turunnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mengetahui adanya penurunan yang sangat intens, yang sangat signifikan, disitulah titik area support atau resisten bermain. Dia nge-break atau tidak? Dia terjadinya pullback atau tidak? Rejection atau tidak? Kalau misalnya terjadinya rejection atau pullback, kita hajar lagi. Baik. Tetapi kalau misalnya dia nge-break, kita ngapain buy? Sedangkan harga masih mau turun ke bawah.
Walaupun sebenarnya terjadinya minggu kemarin itu ada terjadi sesuatu unsur yang lain seperti profit taking ataupun jenis lainnya. Ya, yang keempat ini adalah cara kombinasi terhadap titik area support maupun resisten itu ada dilihat pada momentumnya. Momentum ini bisa menjadi acuan bagi kita sebagai traders itu, kita lihat dulu kita sebagai scalping, intraday, atau kita main swing. Nah, kalau saya lihat kebanyakan kalau orang main di trading forex ini, apalagi orang-orang di Dimex itu pada mainnya di scalping atau intraday. Nah, momentum ini bisa jadi tempat bermain untuk kita mencari price action. Momentum ini banyak sekali terhadap indikator-indikator momentum. Ada RSI, MACD, ada stochastic. Cuman kalau misalnya kita lihat untuk mengkombinasikan antara support dan resisten, lihat dari momentumnya. Kalau momentumnya udah terlalu over, seperti overbought ataupun oversold, kita bisa cari titik di mana ada momen terjadinya koreksi pada harga. Disitulah kita fungsinya kita terus belajar dari basic sampai hingga expert. Jadi saya materi ini saya tulis secara singkat dan padat karena inilah yang membuat diri saya itu berhasil untuk melakukan profit konsisten walaupun kita terkadang ada loss-nya, tetapi secara akumulasi kita memiliki profit yang sangat signifikan sehingga kita bisa wait tiap minggu buat uang jajan kita. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah materi ini lanjutkan lagi sama masternya lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mr. Syaukani untuk materinya yang simple tapi memang kita perlukan dalam trading. Nah, mungkin sedikit saya review untuk dari materinya Mr. Syaukani. Yang pertama untuk profitable yang simple, itu kita yang pertama harus merubah mindsetnya kita. Karena sering banget di luar-luaran itu kita menyamaratakan trading sama dengan binary option yang mungkin banyak flexing-flexing di luar sana sehingga membuat kita merasa bahwa trading ini seketika kita langsung menjadi kaya. Jadi perlu merubah mindsetnya itu, yaitu kita mengembangkan dana dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya untuk profitable, kita yang pertama harus mengikuti tren. Jadi kita melihat di mana harga-harga koreksi. Selanjutnya konfirmasi candle, pola candle dan chart pattern. Terus cari area titik support dan resistennya, serta melihat momentum. Nah, jangan lupa yang paling penting adalah risk and reward manajemennya. Untuk teman-teman semua yang menjadi peserta yang ingin bertanya, nanti kita akan rangkum pertanyaannya itu setelah narasumber yang kedua, setelah Master Api. Jadi teman-teman yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan ketik di untuk pertanyaannya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke Master Api. Silakan Master Api untuk materinya, silakan di-share. Siap. Selamat malam, Bu Fani. Selamat malam, Master Api. Selamat malam buat Coach XAUFX. Siap. Gimana kabar, Master? Alhamdulillah api-api, Mas ya. Iya. Ya, mungkin buat teman-teman yang ikut webinar malam ini, buat Master XAUFX, kita berdua di sini ditunjuk untuk membawakan materi webinar malam ini. Mohon izin bukan untuk menggurui, ya sekedar sharing dan sekedar berbagi pengalaman apa yang pernah kita alami di sisi ini gitu. Ada pahit, ada manisnya tentunya, ya kan. Intinya jangan pernah bosan buat belajar, karena salah satu hal yang mutlak yang kita wajib miliki untuk bisa profit konsisten di bisnis ini itu adalah dengan ilmu. Ilmu tidak bisa kita dapatkan apabila kita tidak belajar. Belajar dari mana saja, yang penting ilmunya itu bermanfaat buat bisnis ini, kita ambil. Ya kan, baik mungkin Mr. XAUFX ataupun saya pribadi, sampai hari ini pun masih belajar. Belajar buat teman-teman yang baru ataupun belajar sama senior kita sendiri itu tidak ada hal yang tabu buat belajar. Mungkin seperti itu buat saya ya, Mr. XAUFX. Mohon izin. Oke, jadi mungkin materi yang dibawakan oleh Mr. tadi gitu mungkin sudah
sebagian besar itu sudah mewakili apa-apa sih yang dibutuhkan untuk bisa profit trading simple dengan profitable di bisnis ini gitu. Ya mungkin kalau saya mungkin sebagian materinya akan saya ringkas karena sebagian besar itu materinya sudah dibawakan oleh pemateri sebelumnya, ya kan? Mungkin kalau saya pribadi akan membahas yang lebih, ya mungkin basic lah, basicnya seperti ini. Tadi bagaimana cara supaya bisa profitable dengan cara trading simple itu sudah dijelaskan oleh Master XAU FX. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi supaya kita bisa trading simple. Nah, itu kan tadi yang dijelaskan oleh Master sebelumnya, itu kan caranya supaya bisa uh, profitable dengan teknik simple. Nah, kalau saya pribadi mungkin akan menjelaskan untuk bisa profitable dengan teknik simple itu seperti apa caranya. Ya, harus ada latar belakangnya. Ya, mungkin akan coba saya share. Uh, Kelihatan ya, Bu Fani? Iya, kelihatan, Master. Oke, kelihatan. Oke. Eh, Mungkin ini request ya dari sebagian mungkin member-member yang ada di Makassar ya. Hampir 80-70% rata-rata trading gold ya. Walaupun 30% itu masih trading forex. Saya mulai dulu dari awal gitu. Apa sih yang membuat kita bisa trading simple dengan profitable? Hal pertama pasti kita akan bicara masalah pergerakan market. Kita bicara masalah pergerakan market itu pasti tidak akan lari masalah peluang. Ya kan? Untuk memprediksi market, untuk membaca pergerakan market, kita tidak mungkin menganalisa market itu cuma 1 jam, 30 menit, atau 4 jam. Ya kan, pokoknya kita harus menguasai pergerakan market itu mulai time frame kecil sampai time frame besar. Oke, saya sekarang bahas. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022 kemarin, sekarang sudah masuk awal 2023, pergerakan emas, ya kan, itu di tahun 2015 itu low-nya di 1088. Oke, 1088. High tertinggi di emas itu di 2075. Ya kan? Dari pergerakan itu dari 2075 sampai 1088 itu ada kurang lebih 987 poin. 987 poin kalau kita leverage-nya itu, ya kan, itu berarti ada peluang itu antara 1 sampai 987 poin, atau kalau kita dolarkan itu $98.700, atau kalau kita rupiahkan 987 juta. Itu peluang dari 2015 sampai 2022 kemarin, ya kan? Terus apa hubungannya antara pergerakan market 2015 sampai 2022 dengan materi kita malam ini, trading trading simple tapi profitable? Karena itu tadi saya bilang, untuk bisa profitable kita harus bisa memanfaatkan peluangnya, kan gitu ya. Mungkin coach ya, coach XAO, mungkin bagaimana caranya kita bisa profitable dengan cara simple, otomatis bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Saya mulai dari peluang dengan time frame yang terbesar, yaitu pergerakan market secara tahunan. Jadi secara tahunan dari 2015 sampai 2022 ini, itu ada peluang 987 poin. Oke, next. Keren. Oke, sekarang kita bicara dengan time frame yang lebih kecil. Pergerakan gold 4 bulan terakhir, ya kan, itu harga terendah di 1614. Harga tertinggi di 1948. Pergerakan market 334 poin. Satu poinnya apabila kita transaksi satu lot, itu sama dengan $100. Artinya di pergerakan 4 bulan terakhir itu dari Januari, Desember, November, dan Oktober itu ada peluang 334 poin kali $100, berarti ada 33.400 atau 334 juta peluang pergerakan market di 4 bulan terakhir. Jadi bagaimana caranya kita bisa trading simple, profitable dengan memanfaatkan peluang yang ada di 4 bulan terakhir. Maksud saya seperti itu. Oke, next. Pergerakan gold 1 bulan terakhir Januari 2023.
Harga tertinggi di 1849, harga terendah 1824. Pergerakan market di Januari 2023 itu 125 poin. Satu poinnya nilai tukarnya sama dengan $100. Jadi peluang pergerakan market di bulan Januari 2023 itu 125 poin. Kali $100 sama dengan $12.500 atau 125 juta rupiah. Peluang yang ada di gold di bulan Januari 2003 kemarin. Oke, next. Sekarang kita ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil. Pergerakan gold 1 hari terakhir. Ya kan, anggaplah ini mungkin pergerakan gold yang waktu saya buat materi ini pergerakan gold 2-3 hari yang lalu. Harga tertinggi 1954, harga terendah 1820, pergerakan 34 poin atau $340 atau 34 juta. Nah, ini adalah peluang yang sudah saya sampaikan mulai dari bulanan, ya kan, tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Ini adalah peluang yang ada di market XAU USD. Nah, bagaimana caranya supaya peluang yang ada ini kita bisa ciptakan metode trading yang simpel tapi profitable? Ya kuncinya satu, kan kalau kita mau trading simple ya kita harus bagaimana caranya kita manfaatkan peluang yang ada. Manfaatkan peluang yang ada, caranya seperti itu mungkin sudah dijelaskan oleh Mr. XAU FX sebelumnya. Nah, cuman kalau saya pribadi seperti itu, kita bicara masalah bagaimana trading simple. Ya kan mungkin sedikit saya tambahkan mungkin coach XAU FX. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu cara untuk profitable dengan cara simple itu follow the trend. Jangan pernah counter the trend. Oke, tapi mungkin sedikit saya tambahkan. Setiap pergerakan market itu ada rata-rata. Berapa pergerakan rata-rata gold tahunan, berapa pergerakan rata gold bulanan, berapa pergerakan rata-rata gold mingguan, berapa pergerakan rata-rata gold harian. Pergerakan rata-rata gold harian, ya, rata-rata gold ini tidak ada news, itu kurang lebih 20 poin. Ya kan? Ada news 30-35 poin pergerakan rata-ratanya. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau umpamanya satu follow the trend, trend up, maka cari area ideal buat buy. Ya, untuk cari area buat buy ada banyak referensi. Ya, support resisten ke Fibonacci ke apa dan lain-lain. Nah, ada juga cara yang kedua, yaitu menghitung range. Berapa sih range harian gold hari ini? Ya, mungkin the next pertemuan mungkin kalau ada waktu, ada rezeki, panjang umur, saya pengen ngopi-ngopi sama coach XAU USD gitu kan, FX kan, keren namanya, ya kan, saya bahas XAU, masternya XAU, siap so, ya jadi salah satu cara seperti ini, cara yang simpel ya mungkin saya tidak bisa gambarkan secara lebih detail, ya kan, kita bisa menghitung pergerakan rata-rata market selama 5-10 tahun terakhir, ya kan, terus kita masukkan angka berapa pergerakan rata-rata gold di hari sebelumnya, kita masukkan angkanya, maka akan muncul berapa pergerakan harga rata-rata gold untuk hari ini. Contoh, dari hasil analisis kita, dari hasil hitungan kita, pergerakan gold rata-rata hari ini tuh anggaplah 27 poin. Jadi caranya untuk trading simple, jangan pernah action sebelum market memenuhi range hariannya. Contoh range harian 27 poin. Sudah naik 25-26 poin, bolehlah kita action sell. Karena akan naik 1-2 poin lagi. Walaupun lewat, itu lewatnya tidak banyak poin. Jadi salah satu cara simpelnya seperti itu. Setidaknya kalau saya pribadi, apa yang materi kita malam ini sudah terwakilkan di pemateri sebelumnya itu Mr. XAU FX. Saya cuma sekedar menambahkan, untuk bisa trading simple, ya kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Peluang bulanan, peluang mingguan, ya kan, peluang harian, ataupun peluang 4 jam, 1 jam. Seperti yang dibahasakan tadi, bahwa untuk bisa profit konsisten, bisa profitable, follow the trend. Nah, pertanyaannya supaya bisa membaca tren seperti apa gitu kan, ada banyak cara gitu. Mungkin begitu coach ya. Ren. Oke, tunggu off-nya. Saya coba masuk di MetaTrader dulu. Share it. Tunggu om, saya mau izin, saya mau masukkan dulu
tradernya. Siap, Coach. Siap. Jadi bahas market ini, Om. Siap, Master. Saya ikutin aja. Siap. Malu saya dipanggil Master sama Mr. XAWFX. Itu hanya sekedar nama julukan aja. Siap, siap. Oke, tunggu sebentar, Coach ya. Nggak bisa. Oke, kalau gitu lanjut aja materi yang lain. Sabar, sabar. Oke, bisa belum? Oke. Mbak Fani udah kelihatan belum? MetaTrader-nya? Iya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Saya lanjut materinya atau langsung sesi tanya jawab? Lanjut aja dulu, Master. Setelah itu baru kita sama-sama tanya jawab. Siap. Oke. Mungkin Master XAU USD, mungkin ada masukan? Saya bawa indikator apa malam ini? Saya ini aja, ikutin Master aja. Baca aja. Oh, siap. Oke. Bentar, Master ya. Oke. Mohon izin, mungkin akan saya sedikit sharing-sharing sama teman-teman peserta webinar hari ini, baik yang ada di Makassar ataupun yang ada di cabang lain di Makassar. Kalau saya pribadi untuk membaca trend market dan untuk profit konsisten dengan cara yang simpel, saya biasanya menggunakan 2 indikator. Ada banyak sih, saya tergantung dengan nasabah itu familiarnya dengan indikator apa yang pengen mereka suka. Kalau saya pribadi, salah satu indikator itu yang paling gampang untuk bisa dipelajari itu adalah William Percent Range. William Percent Range. Gampang dipelajari, gampang dipahami, kuncinya cuma satu. Sabar menunggu area entry. Itu yang paling penting. Karena sebenarnya sejatinya, untuk action di market itu tidak butuh waktu lama. Paling lama sejam. Itu target kita kalau umpama kita day trade atau scalping 3-5 poin itu insya Allah dapat. Yang susah, yang lama, itu adalah menunggu harga yang ideal. Dan untuk menunggu harga yang ideal itu, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan. Itu yang paling penting. Oke, mungkin seperti contoh di layar ini. William Percent Range, ya kan, secara untuk time frame H1 ataupun H4, itu bisa kita gunakan kalau untuk cari 3-5 poin. Dengan aturan main dan metode trading harus ada SOP-nya untuk trading menggunakan William Percent Range. Oke, di area 100 sama 80, ini ada buy area. 0 sama 20 itu adalah sell area. Time frame 1 jam sama 4 jam. Target itu tidak boleh lebih daripada 5 poin. Nah, kenapa saya menggunakan area percent range ini? Untuk membantu saya menentukan area entry yang ideal buat sell atau buy. Jadi indikator pertama, William Percent Range. Itu untuk membantu saya memprediksi dan mengambil harga yang ideal. Kapan saya action buy, kapan saya action sell. Simple. Jadi kalau kita lihat di pergerakan market hari ini, William Percent Range-nya ada di area hampir mendekati 50%. Artinya, berdasarkan William Percent Range, ini harga lagi di harga rata-rata. Di mana kalau kita sama-sama pahami apabila harga berada di harga rata-rata, maka peluang naik sama peluang turun itu sama besarnya. Dengan kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Wait and see. Melihat dan menunggu. Jangan action, karena peluang profit itu 50-50. Terus gimana? Here in the action. Kalau saya pribadi tidak. Kapan saya action? Apabila ada harga di 0 sama 20%. Saya action sell, dan apabila harga di 0 sama 80 sama 100 baru saya action buy. Jadi pertama hitung range-nya berapa, mungkin nanti kan kita bahas lebih detail.
Untuk menentukan area sell dan area buy, saya menggunakan Williamson Range. Kuncinya satu, sabar dan disiplin menunggu di area yang ideal untuk entry, sell, atau buy. Oke, sekarang saya masuk materi yang kedua, analisa kedua apa yang saya pakai. Mungkin kalau ada masukan mungkin bisa ditambahkan ya, mungkin Mr. XOFX. Oke, exponential white. Oke. Mau izin, saya coba perbaikin dulu, hilangkan Williamnya. Nice. Oke. Ini mungkin Mr. XOFX sama peserta persa yang lain, saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa untuk bisa trading simple tapi profitable, saya punya dua alat bantu. Alat bantu yang pertama itu adalah alat bantu untuk membantu saya kapan saya action sell atau buy, itu pakai Wilson Percent Range. Alat bantu saya yang kedua untuk membantu saya melihat tren hari ini up or down dengan menggunakan MA, Moving Average. Cuman mohon izin, Moving Average yang saya gunakan ini mungkin saya biasa bawakan di saat saya webinar, di saat saya live trade, ataupun di saat saya sama nasabah gitu kan. Kan biasanya ini banyak nasabah bertanya, Pak, hari ini uptrend atau downtrend? Ya kan? Benar jawaban kita, alhamdulillah bagus di mata klien. Gitu. Salah analisa kita ya sudah gitu, hilang trust. Gitu. Makanya perlu alat bantu yang betul-betul sudah teruji oleh waktu, sudah teruji oleh market dengan persentase benarnya itu lebih besar daripada persentase mixnya. Oke, yang pertama saya ulang sekali lagi nih mungkin yang terakhir. Untuk action saya pakai William Percent Range, action sell atau buy. Yang kedua, untuk membantu saya yakin dengan William Percent Range itu, hal yang pertama saya gunakan itu adalah alat yang membantu saya untuk melihat trend market mau kemana dengan menggunakan EMA. Cuman dalam hal ini EMA yang saya gunakan adalah MA yang mendahului harga. Ya. Jadi kalau sama-sama kita paham ya mungkin kenapa saya expert untuk mempelajari EMA ini karena sama-sama kita tahu bahwa EMA ini adalah indikator sejuta umat. Ya kan? Tidak ada seorang trader mungkin yang ada di Makassar atau mungkin teman-teman yang ada di Jakarta atau mungkin seluruh kantor cabang Didimex yang tidak tahu EMA. Dan hampir rata-rata kita menggunakan EMA. Saking gampangnya digunakan dan profitable dalam transaksi. Cuman kalau saya pribadi, MA saya gunakan bukan buat action. MA saya gunakan untuk membantu saya memprediksi arah trend market apakah itu 1 jam ke depan, 4 jam ke depan, 1 hari ke depan, ataupun 1 minggu dan time frame apapun yang kita gunakan untuk membantu saya mengaplikasikan seperti yang dibawakan materi sebelumnya atau oleh Coach XAWSD. Follow the trend. Dan itu memang betul. Dan untuk itu supaya kita bisa profitable, tekniknya simple tapi profitable ya follow the trend. Makanya ada dua alat bantu yang saya pakai. Alat bantu untuk membantu saya actionnya kapan saya sell, kapan saya buy. Dan alat bantu yang kedua untuk membantu saya untuk memprediksi arah trend market. Karena kenapa? Saya follow the trend, bukan counter the trend. Maka saya harus melihat trend market mau kemana dengan menggunakan MA. Oke, kita minimize. Wah, ngeri. Mungkin hari ini mungkin ada potensi koreksi ke bawah. Tapi secara tren mingguan masih trend up. Kalau saya pribadi menggunakan EMA. Nah, karena kalau melihat membantu EMA ini membantu saya memprediksi trend market mau kemana dan melihat pergerakannya trend up, maka saya menggunakan William Percent Range itu untuk 1-2 hari ke depan. Itu saya tidak mencari sell area di mana. Saya akan mencari berdasarkan William Percent Range, saya akan mencari di mana titik area buy yang ideal buat William Percent Range. Kenapa saya mencari area titik buy berdasarkan William Percent Range? Karena alat bantu yang lain, MA yang mendahului harga itu memprediksi harga untuk trend up 1-2 hari ke depan. Kan? Jadi saya udah tahu peluang market itu per bulan, per tahun, per minggu, per hari berapa gitu. Saya udah punya alat bantu William Percent Range, saya punya alat bantu MA. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya, ya kan ada pergerakan rata-rata gold itu antara 20-30 poin per hari.
Ya kan? Kalau kita bicara masalah peluang, misalnya momen 20-30 poin, ya kan? Atau kalau kita transaksi satu lot ada peluang 20-30 juta per hari. Siapa sih yang tidak mau profit 20-30 juta per hari? Pasti kan kita semua mau, coach ya. Tapi kan pertanyaannya tidak semudah itu gitu. Nah, jadi bagaimana peluang yang ada 20-30 poin ini itu bisa menjadi simpel. Bisa menjadi simpel supaya kita profitable. Kalau kita pribadi atau kita tanya klien kita, Pak, ada peluang 20-30 poin per hari. Ada peluang 20-30 juta per hari. Bapak pengen profit berapa? Rata-rata nasabah pasti pengen, oh saya mau profit 20 poin, Pak. Saya mau profit 30 poin, Pak. Ya, semuanya masuk seperti itu. Tapi kan tidak simpel itu. Kalau saya pribadi, sesuai dengan materi hari ini, trading simple, ya kan, akan saya sesimpelkan mungkin peluang yang ada gitu. Ada peluang 20-30 poin per hari. Ya kan, katakanlah entry ya 0,1 lah, biar aman. Ya kan. Dari 20-30 poin per hari ini saya entry 0,1, ya saya kejar cuma 5 poin. Insya Allah dengan sedikit ilmu yang kita punya ini, dengan sedikit pengetahuan yang kita punya ini, ya kan, dari 30-20 poin peluang yang ada, insya Allah cari 5 poin dapat. Jadi saya kasih simple. Saya bukan karena saya punya William Persendra dengan persentase profit besar, bukan karena kita punya EMA yang mendahului harga, terus kita memanfaatkan peluang 20-30 poin. Oh tidak semudah itu Ferguson. Anak zaman now bilang seperti itu katanya kan. Tapi buat saya pribadi, secara logika, mengejar 3-5 poin itu jauh lebih mudah daripada mengejar 20-30 poin. Dan sesuai dengan metode kita malam ini tuh, simple. Jadi saya kasih simple. Ya kasih simpelnya seperti apa ya kan? Cuman manfaatkan berapa persen dari peluang yang ada. 30 poin peluang market hari ini gitu. Kita kejar 10% saja gitu. Kita kejar 3-5 poin ya sudah cukup gitu. Ya kan? Karena bisnis ini gitu kan ya, profitable-nya itu seperti apa yang dimaksud. Ya kan? Profitable itu pasti tidak lari dari namanya konsistensi. Ya kan? Profit hari ini gampang, profit besok gampang, profit minggu ini bisa. Tapi apakah ini bisa running well? Apakah bisnis kita ini bisa panjang? Ya kan? Ya minimal portofolio per bulan lah. Ya kan? Ya mungkin kalau saya pribadi cukup mungkin ya, Coach XAU FX. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau materi saya kurang, insya Allah masih ada waktu lain untuk memperbaiki materi kita yang kurang ini gitu. Sekali lagi, saya pribadi dari cabang Makassar, Adinda aku dari Jakarta XAU FX. Kita di sini membawakan materi buat sama-sama belajar, buat sama-sama sharing, ya kan, apapun itu, ya kan, apa yang kami sampaikan dan apa yang kami bicarakan, insya Allah itu bukan cuma sekedar teori, insya Allah kita sudah alami sendiri dan sudah kita praktekkan. Insya Allah simple dan profitable. Mungkin cukup sekian buat teman-teman. Mungkin bisa dilanjut buat coach kita Bu Fani. Salam dari Makassar buat Coach XAU FX. Semangat bro. Semangat, Coach. Ya. Baik, jadi itu tadi materi dari Master Api. Sebelumnya kita review dulu. Jadi untuk memanfaatkan peluang di market, kita harus melihat dulu seberapa besar pergerakan market. Itu yang melatar belakangi untuk kita trading simple namun tetap profitable. Jadi melihat pergerakan rata-rata market itu range-nya berada di 20-30 poin untuk market tanpa news. Jadi dengan news mungkin pergerakannya itu bisa 30-50 poin bahkan lebih. Nah, untuk memanfaatkan peluang ini ada berbagai macam indikator yang bisa dimanfaatkan oleh para trader. Salah satu yang tadi diperlihatkan oleh Master Api yaitu untuk menentukan area ideal untuk entry sell atau buy menggunakan William Percent Range. Terus selanjutnya itu jangan lupa follow the trend, dan untuk melihat itu menggunakan moving average. Jadi untuk melihat trend up atau trend down. Nah, seperti kita ketahui peluang di market bahkan 20-30 poin per hari. Untuk mudahnya dan simpelnya itu kita bisa memanfaatkan
10% dari peluang yang ada. Nah, untuk profitable ini jangan lupa kita tidak boleh lepas dari namanya konsistensi dan disiplin. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung diketik. Atau ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Anunya, kamera. Belum ada yang ingin bertanya? Oh iya, ada yang bertanya. Ini pertanyaannya dari Yoshimatsu. Pertanyaannya itu di mana entry-nya? Mungkin perlu diketahui dulu entry-nya ini di pair apa ya? Atau mungkin bisa langsung saya lemparkan ke Master Syaukani kali ya untuk menjawab ini. Ya, untuk yang bertanya di mana entry-nya, seperti tadi yang Coach Api sampaikan bahwasanya kita ini trading ini nggak selalu terbawa oleh ambisi yang selalu kayak misalnya ini misalnya lagi naik sekarang 1870, lalu kita bilang wah ini buy nih udah naik lagi, bukan seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi pagi saya udah ngasih kirim analisa saya bahwasanya market akan ke 1878 sampai 1879. Di situ bisa area sell untuk kita scalping sampai 1868. Setelah itu kita harus nunggu momen lagi seperti apa yang dikatakan Coach Api. Setelah kita dapat profit, terus kita tunggu lagi momen di mana konfirmasi candle-nya. Jadi kalau untuk sekarang, kalau menurut saya pribadi, ini karena nanti malam ada news besar, jadi kita nunggu konfirmasinya mendingan setelah news aja. Kenapa? Karena kita main cari aman. Dibanding kita hajar sekarang ini, lalu kita kegeser-kegeser, malah nanti hapus SL, geser-geser SL, justru itu yang bikin bahaya. Jadi kalau saya pribadi, sama seperti Coach Api, ini tren masih kuat untuk bisa ke bawah sampai 1830, apabila dia tidak breakout di 1880. Kalau misalnya dia bisa breakout 1880, kemungkinan besar dia bisa sampai di 1890 sampai ke harga 1900 lagi. Di situ ada resisten yang dimana kita bisa lihat dulu konfirmasinya apakah di breakout atau di pullback lagi. Kalau misalnya di breakout dia bisa kembali ke arah ke 1950 lagi. Cuman kalau misalnya sekarang ini untuk malam ini saya kasih gambarannya aja. Kalau misalnya tidak bisa breakout di 1880 area 1885, berarti kemungkinan harga masih kuat turun sampai 1830. Terus saya kasih kisi-kisinya. Jadi nanti jawaban selanjutnya yang lebih bijaksana dan lebih banyak ilmunya lagi yang disampaikan oleh Coach Api. Nah kan, Master? Siap. Jangan gitu, Master. Saya malu jadinya. Siap. Oke, jadi pertanyaannya entry di mana entry-nya? Oke. Mungkin sekedar sharing ya, sekedar berbagi pengalaman. Ya mungkin ya saya alami sendiri. Kita punya analisa bagus, ya kan? Kita punya mental bagus. Kita tahu bisa membaca trend up apa down. Kita tahu di mana area entry buat sell atau buy. Tapi itu belum cukup buat profitable dalam transaksi. Itu belum cukup. Buat saya pribadi mau izin. Contoh, trend up. Area 1680 di low minggu ini itu bisa kita ambil buy. Oke, itu area buy, anggaplah seperti itu. Ya kan? Kita buy, katakanlah 1640. Market naik 1665, 1670 gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita bingung. Saya lepas di berapa ini profit, posisi saya profit. Itu. Yang kedua, kita buy 1660, 1661. Market turun 1655. Itu bukan bingung, tapi stres. Itu pasti. Karena kenapa? Tidak ada trading plan. Jadi hal kalau saya pribadi, kita entry di mana, buy or sell, itu hal kedua. Hal pertama, apapun posisi yang kita ambil, tentukanlah risk manajemennya. Buatlah trading plan-nya, jalankanlah dengan disiplin.
Dengan cara seperti itulah, dengan cara simple seperti itu kita bisa profitable. Jadi tidak peduli market seperti apa, tidak peduli news responnya apakah negatif atau positif buat USD atau buat Gold. Tapi sebelum entry bijaknya, tentukanlah target dan risk manajemennya buat trading aman. Tidak boleh, salah satu syarat supaya bisa trading simple, salah satu syarat supaya bisa trading profitable, satu syarat supaya bisa profit konsisten itu adalah konsisten dengan trading plan. Jadi mohon izin, mungkin sekali lagi sekedar berbagi. Area entry di mana, buy atau sell, itu hal kedua. Hal pertama, sebelum action, buy atau sell, tentukanlah target dan resikonya di mana. Karena kita tidak pernah tahu sekencang apa pergerakan market. Ada news atau tidak ada news. Bijaknya seperti itu. Mohon izin, Coach. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan lain. Atau mungkin ada yang tambahkan sama Coach XAU FX. Cukup, 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 cukup. Sangat menakjubkan jawabannya, Coach. Siap. Jadi urusan entry di mana itu urusan kedua ya Coach. Yang paling penting tentukan dulu trading plan-nya, targetnya berapa, risk manajemennya berapa. Karena akan ada banyak indikator ya Coach untuk menentukan area-area entry. Siap, karena saya pribadi ya seperti itu. Banyak orang takut untung berani rugi karena tidak punya trading plan. Ya kan? Untung sedikit, takut minusnya, profitnya berkurang, lepas. Pas minus, floating loss ditahan. Tahan. Berharap kan berharap harga kembali gitu. Iya, iya kalau harga kembali, kalau tidak ya kalau saya mending pakai stop loss atau pakai risk management, boleh stop loss, boleh cut manual. Ya kan, kena stop loss 5 poin, the next moment kita bisa recovery ya 5 poin itu gitu. Karena pedis loh, keseret sama gol itu pedis. Ya, ada luka tapi tidak berdarah itu. Ini lebih kejam terseret market ya Coach. Iya. Kejadian kemarin ya Coach ya, masih berdarah-berdarah. Iya, kalau berdarah enak, Om. Cuman kalau sakit tapi nggak ada luka itu yang bahaya itu. Siap. Lanjut mungkin Mr. Fani. Terima kasih untuk jawabannya. Oh ya tadi juga ada bocoran dari Master Syaukani kalau tidak di break 1880 ada potensi untuk terjun ke 1830 ya Coach? Itu jawaban saya seperti jawaban Coach Api, yaitu trading plan itu namanya. Kita menyiapkan trading plan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita melihat dulu terhadap psikologis marketnya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah trading plan. Jadi apabila ada indikasi seperti ini, itu akan yang terjadi terhadap suatu arah harga. Jadi itu bukan suatu entry, tetapi kita trading plan. Nah, dari trading plan itulah kita menyiapkan di mana price yang tepatnya itu untuk kita melakukan transaksi. Jadi seperti itu. Saya banyak kesepakatan nih dengan Coach Api nih. Insya Allah. Siap, Coach. Kayaknya ada waktu kita ngopi-ngopi, Coach ya. Insya Allah saya terbang ke Jakarta. Nanti kalau misalnya ada acara seminar datang lah, Coach. Siap. Biar saya jadi peserta, Master. Jangan dong, antum yang diri. Saya yang duduk, saya yang liatin. Karena saya butuh banyak belajar lagi. Oh siap, kita sama-sama belajar di Indako. Siap. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Atau mau langsung bertanya langsung ke kedua master kita ini, silakan angkat tangan. Mungkin lagi prepare untuk persiapan The Fed sebentar mungkin. Iya kayaknya Coach. Semua sudah siap di depan handphone atau laptopnya masing-masing. Siap, siap. Mungkin kalau tidak ada, kita tutup untuk sesi webinar kali ini ya, Master Syaukani dan Master Api. Siap, boleh. Buat Coach XAUFX, mohon izin bisa share nomor kontaknya, Om. Oh boleh Master. Saya tadi mau minta nomornya, teman jadi nggak sopan kalau lagi di sini. Iya, sekalian Om, sekalian Master. Saya aja yang catat nomor Coach Api. Berapa ya. nomornya? 0821 821 8769 1549. 1549. Siap. Coach Api. Oke, makasih.
Master. 0821 876 915 49 ya, Coach. Siap. Oke, makasih ya, Coach. Sama-sama, Master. Oke, kita kembalikan ke moderator kita, Ibu Fani. Baik, terima kasih Coach Api dan Coach Syaukani. Terima kasih untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih untuk materi-materinya yang menarik. Untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung hubungi konsultan-konsultan di Dimex di kota-kota kalian. Nah, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Coach, ini dulu, Coach. Sebentar, Coach. Ini tadi Siap. nomornya Ya. 0821 0821 626, berarti 6221 ya? iya 8769 769 1549. 1549. Siap. Nah, nomornya nggak terdaftar di WhatsApp nih, Coach. Nanti saya minta nomornya sama mentor Makassar. Nanti saya chat, Om. Oke, siap. Dengar ya, Coach. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.